Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala, siapakah musuh iblis berikutnya? Walladhi yumsiku nafsahu anil harami. Itu yang ke-13. Ya, yang ke-13 jamaah. Jadi yang ke-13, yang menahan dirinya dari yang haram. Yang menahan dirinya dari yang haram dalam perbuatan dan perkataan. Jadi tidak mengatakan yang haram, tidak melakukan yang haram. Maka kalau kita penuhi itu, berarti kita menjadi musuh iblis. Tidak selamanya bermusuhan itu jelek, buruk. Malah dalam hal ini bermusuhan itu baik, sangat baik, jamaah. Kita kan tak tahu ini masalah gaib, iblis itu gaib. Maka kita perlu dapat kabar dari Rasulullah, yaitu orang yang menahan diri dari yang haram. Ya, maka dia menjadi musuh iblis. Yang ke-14, walladhi yansahu lil ikhwani wa laysa fil qalbihi syai'un. Dan yang menasihati, dalam satu riwayat yad'u, yang mendoakan. Jadi yang menasihati atau yang mendoakan. Siapa yang dinasihati dia? Siapa yang didoakan dia? Saudaranya. Nah, saudara ini ada dua, jemaah. Ada saudara seakidah, ada saudara sedarah. Meskipun secara darah kita tak bisa putus dari saudara kita, tapi Rasulullah mengajarkan kita persaudaraan yang lebih luas, yaitu persaudaraan akidah. Tak jarang malah persaudaraan akidah lebih kuat pada kenyataannya dari saudara-saudara. Tapi tak bisa juga kita katakan saudara-saudara ini kurang kuat menolong kita, tak bisa juga begitu. Jadi masing-masinglah situasi. Cuma kadang dalam kenyataannya saudara seakidah itu luar biasa. Nah, itu maka sampai sekarang orang Palestina itu tak bisa lupa sama orang Indonesia. Karena awal-awal dulu mereka dijajah, itu jamaah dijajah, langsung ada 3 orang mahasiswa Indonesia ikut perang. Orang asing. Nah, namanya pertama kali mestilah dikenang. Sama juga orang Indonesia tak bisa lupa dengan orang Timur Tengah karena negara-negara Timur Tengah termasuk negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 jamaah. Nah, ini normal seperti itu. Jadi ada saudara seakidah, ada saudara sedarah. Nah, siapa musuh iblis yang berikutnya? Orang yang menasehati, orang yang mendoakan saudaranya tanpa ada sesuatu yang busuk di hatinya, berupa curang, dendam, tipu, tak ada. Jadi dia sesama saudara itu muslimkah atau saudara-saudarahkah baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Bahwa orang buruk-buruk saja kepada dia, itu urusan orang. Kita mana bisa mengendalikan hati orang.
Nggak bisa sama sekali jamaah. Jadi yang penting urusan kita berbuat baik. Bahwa orang berbuat buruk kepada kita, itu di luar kuasa kita. Jadi jangan heran, awak dah buat baik, kok dia buruk aja sama, itu urusan dia. Rasulullah Muhammad SAW itu makhluk Allah yang paling baik dalam keyakinan kita. Fakta sejarahnya ahlilah yang membukakan nanti jamaah. Tapi beliau dibenci saja sama orang. Yang membenci tidak dibalas benci oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jamaah nasihatnya. Cuma karena ini nasihat, ini nasihat, orang tak suka. Orang tak suka. Kita nasihat orang tak suka. Ya sudah, doa. Jamaah ya. Berkata Bishr bin Harith, aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, Ya Bishr, atadri ma rafa'aka Allah min baini aqranika? Rasulullah kata di dalam mimpi kepada Syekh Bishr bin Harith, Bishr, tahukah kau mengapa Allah mengangkatkan derajatmu di antara kawan-kawanmu? Aku menjawab, tidak, aku tak tahu. Beliau Rasulullah bersabda, sebab engkau mengikuti sunnahku. Satu. Jadi yang menjadi kebiasaan Rasulullah, yang itu ajaran agama, dibuat jamaah. Kau mengikuti sunnahku, kata Rasulullah Muhammad SAW, dan melayani orang-orang salih, dan menasihati saudaramu, mencintai sahabat dan keluargaku. Mencintai sahabat dan keluargaku. Inilah yang menyampaikan engkau ke tingkat orang-orang baik. Mencintai sahabat dan keluarga Rasulullah bukan bermakna kalau sahabat atau keluarga Rasulullah salah, kita kata benar. Tidak. Justru itu mencelakakan. Seperti orang tua mencintai anaknya. Semua mau anak dituruti. Ini bukan mencintai, tapi mencelakakan si anak itu jamaah. Tanda dia mencintai pada anak dia, yang benar dari anaknya didukung, yang salah diperbaiki. Ini hati-hati. Kalau kita mencintai keluarga Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita baca riwayat ada sahabat lakukan kesalahan, tetap dikatakan salah. Kalau mereka benar, tetap kita katakan benar. Ini hati-hati jemaah ya. Sebab kalau katanya mencintai diikuti semua, itu bukan mencintai, itu menjerumuskan. Itulah yang ke-14. Jadi menasihati atau mendoakan. Yang ke-15. Walladhi yakunu abadan alal wudu'i. Ini ruqyah ini. Ini benteng. Senantiasa berwudu. Jamaah, ini amalan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini biar rajin sembahyang. Faktanya, biar ngerti agama. Faktanya, kalau sampai urusan duit, mau dia mencelakakan orang. Ini zamannya. Karena sembahyang kita sekarang ini dah tak berpengaruh lagi kepada jiwa. Puasa kita, zakat kita, haji kita, sudah tak pengaruh lagi kepada jiwa. Jadi orang yang secara zahir bisa kita percayai, ternyata mau dia mencelakakan orang. Menggunakan ilmu hitam. Jamaah, itulah datang ke dukun-dukun, dicelakakan. Kenyataan begitu. Maka salah satu caranya dengan dawamul wudu. Bagi yang sehat-sehat, jangan pernah batal wudu. Itu salah satu benteng. Ya. Man tawaddu ala tuhrin kutiba lahu asyaru hasanatin. Siapa saja berwudu padahal dia masih suci, maka dituliskan untuknya 10 pahala. Maksudnya masih berwudu, belum batal, wudu lagi. Itu usahakan yang sehat. Kalau yang tak sehat pula, macam mana lagi banyak baca-bacaan, doa-doa jamaah. Ini pengakuan dari orang-orang yang mau buat jahat. Pengakuan dari orang-orang yang mau buat jahat. Kalau ada wudu itu susah jamaah. Ya. Berkata Syekh Hafni, maksudnya siapa saja yang berwudu dalam keadaan masih suci, maka ditulis untuknya 10 kali berwudu. Seakan-akan begitu. Dan setiap satu wudu dibalas 700 pahala.
Karena sekurang-kurang ganda adalah 700. Melebihi 10 kali yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, surat Al-An'am, ayat 6, surat 6 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa saja yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali ganda. Menurut salah satu pendapat, maka sekali berwudu adalah satu kebaikan yang dibalas 10 ganda. Kemudian setiap satu daripada yang 10 dibalas 700. Karena itu, layaklah senantiasa melakukan perbuatan untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Terserahlah manapun penjelasan ulama jamaah. Yang terpenting kita tetap usahakan dalam keadaan berwudu. Usahakan terus, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, jamaah. Itu menjadi benteng. Di tengah zaman yang semakin dipertuhankan duit, ini duit makin dipertuhankan sehingga orang tak memperdulikan lagi halal haram benar salah, menguntungkan mencelakakan orang, maka semakin perlu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke-16, siapa lagi musuh iblis? Wasakhiyun, orang dermawan. Siapa saja yang memberi sebagian miliknya dan menahan sisanya, maka dia dinamakan dermawan. Punya harta, sebagian kasih, sebagian simpan. Itu dermawan. Siapa saja yang mengorbankan yang lebih banyak dan menyisakan sedikit untuk dirinya, maka dia dinamakan pemurah. Beda pemurah, beda dermawan. Lebih banyak diberikan, sikit disimpan. Dikasih sikit, banyak disimpan, dermawan. Dikasih banyak, sikit disimpan, pemurah. Dan siapa saja yang mendahulukan orang lain, sekalipun menanggung kesulitan untuk dirinya, maka dia dinamakan isar, yaitu peduli. Jadi ada dermawan, lebih tinggi pemurah, lebih tinggi lagi peduli. Peduli itu sanggup dia lakukan sulit demi menolong orang lain. Isar. Saya tulis peduli. Belakangan saya tengok bahasa Indonesia yang betul peduli. Serahlah jamaah, kita ikutlah. Ya. Jadi dermawan, pemurah, peduli. Peduli paling tinggi. Isar. Isar ini diambil dari kosakata bahasa Arab, tertera di dalam Al-Quran. Mereka mendahulukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka mengalami kesulitan. Itu paling tinggi jemaah. Perhatikan. Orang miskin punya duit 10.000. Dia sedekah 2.000. Berapa persen? 20%. Orang kaya punya uang 100 juta. Dia sedekah 100.000. Berapa persen? Dia punya 100 juta. Panjang banyak kali nanti. 1 juta. Dia punya uang 1 juta. Dia sedekah 50.000. Berapa persen? Dah? Oke. Mana uang yang lebih banyak disedekahkan si kaya atau si miskin tadi? Uang yang lebih banyak. Si kaya. Tapi mana persen lebih tinggi? Maka kata Imam Syafi'i, bersedekah ketika susah, itulah orang utama. Maka jangan tunggu kaya. Ya memang si kaya lebih banyak uangnya. 50.000. Awal cuma 2.000 perak. Dari uang 10.000. Tapi persen lebih tinggi. Barulah berlaku biar sedikit asal ikhlas. Karena memang jumlah uang dia sedikit. Ini uang banyak, sedekah sedikit, mau surganya hebat. Naik pesawat aja kalau ongkos kelas ekonomi, nggak sama itu ladenan dengan yang kelas bisnis dan seterusnya. Ini harap dipahamkan. Jadi jangan tunggu kaya, baru jadi dermawan, baru jadi pemurah, baru jadi isar. Jangan, jamaah. Ini mau hati-hati. Ya, persennya lebih tinggi, 20%.
dari uang yang 10.000. Karena memang itu uang dia. Tapi kalau banyak pula uang kita, banyaklah sedekah. Jamaah ya. Itu kalau mau jadi musuh iblis. Yang ketujuh, wahasanul khuluqi. Baik kelakuan. Ini baik kelakuan nilai dari awal kita mengaji jamaah. Yang kita kajikan dari awal dulu bab 22 tu sampai ini sekarang malam ni subuh ini bab 10. Ini semua cerita tentang baik kelakuan. Tinggal kita amalkan. Yaitu manis muka. Manis muka ni maksudnya ramah, bukan berpura-pura. Menanggung fitnah. Fitnah orang biasalah jemaah. Ya. Jangan tak bisa tidur kalau difitnah orang. Tidur aja sedap-sedap. Karena begitu dia fitnah kita, dia memberikan pahala kepada kita. Dapat pahala kok susah tidur. Sedap-sedap, makan sedap, jumpa istri, jumpa suami, jumpa anak, jumpa orang tua sedap-sedap jamaah. Nggak enak apa difitnahnya enak. Apa pula tak enak difitnah? Sebab dapat pahala jamaah ya. Mau datangi dulu dia. Rugi. Ya, biar aja begitu. Nah, suka memberi. Ya. Dikatakan baik kelakuan adalah keadaan jiwa. Jadi orang yang kelakuannya baik itu karena jiwanya baik, bersumber dari perbuatan yang baik secara akal dan agama yang dilakukan secara mudah tanpa berpikir-pikir. Orang baik itu sebab jiwanya baik. Jemaah, yang mendorong kita ngaji pagi ini jiwa kita. Kalau jiwa kita enggak nyuruh kita datang sini, kita tak akan datang. Mungkin kita pergi ke mana-mana jemaah, yang olahraga, yang mancing, yang apa, pergilah jemaah. Tapi tidak, jiwa kita nyuruhnya kemari. Jiwa ini sama jemaah, macam robot kita ni, remote-nya jiwa tu. Remote-nya jiwa. Ini secara bahasa mudahlah saya mengkaji, menyampaikan ke kita jemaah. Kalau bahasa orang-orang intelek, macam-macam dia akan jelaskan. Tapi intinya itulah dia. Kita diremote oleh jiwa kita. Jiwa kita baik, baik. Jemaah. Yang ke-18. Wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu. Dan meyakini Tuhan atas jaminannya Tuhan kepada makhluk berupa rezeki. Rezeki jaminan Tuhan. Ingat-ingat cakap petuah nasihat orang tua-tua kita dulu. Langkah rezeki, pertemuan maut. Sampai disebut sebelum ajal berpantang mati. Ya maaf. Ini gaib. Maka terhadap yang gaib jangan coba-coba. Saya tanya dulu jamaah, jarum jahit yang biasa digunakan istri-istri kita ni jamaah, itu benda gaib, benda nyata. Nyata, masukkan ke paret. Cari. Cari jemaah. Kalau dapat, hajab carinya. Itu yang benda nyata. Rezeki itu gaib. Rezeki itu gaib, bukan duit. Duit tak gaib. Duit nampak dia jemaah. Beras nampak, ikan nampak, sayur mayur nampak. Tapi itu belum tentu rezeki kita. Duit kita belum tentu rezeki kita. Yang kau makan jadi kotoran, kata Rasulullah. Yang kau pakai menjadi usang. Itulah rezekimu. Yang kau makan, yang kau pakai sekarang, itulah rezekimu, kata Rasulullah. Jadi baju kita yang di rumah yang banyak kali itu, yang berdangkik kita nggak mau kita kasih orang tuh, yang baru kita kasih orang kalau kita mati kan, jemaah. Nanti kalau mama meninggal, yang ini kasihkan istri Ustaz Zulfan. Kalau ayah meninggal, kasih ni Ustaz Zulfan. Dia suka itu pakai peci ni. Geli awak makanya. Jemaah, itu belum tentu jadi rezeki kita. Memanglah secara syariat disebut itu milik kita. Ya milik kita lah pula. Masa milik orang? Milik kita. Tapi belum tentu rezeki kita. Yang kau makan, itu yang kau pakai, itulah rezekimu. Kata Rasulullah. Jadi rezeki itu gaib. Nah, diupahlah kita 10 juta cari jarum tadi. Saya yakin kita mau. Yakin. Tapi kira-kira capek enggak tuh? Kira-kira aja. Pasti dapat enggak jarum tadi?
Belum tentu. Benda nyata yang masuk ke dalam lumpur, ke parit. Ya, waktu itu jadilah dia tak nyata aja. Maksud saya, rezeki yang gaib itu, macam mana kita mencarinya? Saya pakai akal dulu jemaah. Bagaimana kita mencarinya? Lah karena itulah saya selalu menyampaikan, teruslah bekerja, 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 bekerja. Cari rezeki bukan memenuhi perintah Allah. Sehingga karena kita memenuhi perintah Allah, boleh jadi ke tempat kita bekerja, duit tak dapat, tapi rezeki pasti dapat. Dengan cara Allah sendiri. Saya rasa tak perlu saya ajarkan kita yang dah lama hidup ni, macam mana rahasia Allah mengurus kita. Nah, cobalah perhatikan hidup kita jemaah. Coba perhatikan hidup kita ini. Kita ada rahasia Allah yang dia bukakan, kita tak sadar. Kita, untunglah aku tadi tak jadi pergi. Kalau jadi, kena aku yang jadi korban tuh. Karena waktu dia mengikut rombongan ditinggalkan. Sakit kali hatinya, ditinggalkan. Dengar di jalan, mobil yang mau ditumpangi, tabrakan. Baru bilangnya untung, tadi sakit kali hati. Coba aja mah. Jangan bilang gak ada kejadian gini. Ini kenyataan-kenyataan dalam hidup kita. Jadi maksud saya, teruslah bekerja dengan benar, dengan profesional, dengan baik, penuhi aturan-aturan profesional bekerja karena memenuhi perintah Allah. Ya, tak ada lah. Nah, setelah bekerja serius ternyata nggak dapat duit dari sini. Mustahil Allah Ta'ala sia-siakan kebaikan kita. Mesti ada cara lain Allah memenuhi keperluan kita. Jamaah. Jadi jangan coba-coba cari rezeki. Secara agama nggak ada perintah. Adapun surat Al-Jumu'ah yang menyuruh wabtaghu min fadli itu, mencarilah anugerah Allah Ta'ala, itu banyak tafsiran di situ jamaah. Jadi tidak tegas langsung kepada rezeki. Maka urusan kita bekerja sebaik-baiknya. Dan ini biasanya, saya tak tahu. Kalau kita beli kendaraan baru di showroom, ada buku petunjuknya nggak? Ada. Waktu mereka mengeluarkan kendaraan itu, sebenarnya mereka keluarkan ini kendaraan sudah jadi atau setengah jadi? Udah jadi ya? Udah jadi. Lah Allah Ta'ala keluarkan kita, jamaah, ciptakan kita. Masa yang punya pabrik lebih mengerti kendaraan daripada Allah yang menciptakan kita? Segala keperluan kendaraan itu sudah dipenuhi. Jamaah, segala keperluan kita sudah dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita jalaninya. Jamaah ya. Nah, jadi yang musuh iblis berikutnya itu adalah yakin Tuhan sebagai pemberi rezeki. Disebutkan dalam kitab Ruhul Bayan, sepakat ulama ada 4 macam yang tidak berubah sama sekali, yaitu umur. Umur tak berubah jamaah. Udah segitu-segitulah itu. Ada berapa banyak orang sehat kali secara medis, sehat sesehat-sehatnya sehat. Rupa-rupanya is dead. Itu bahasa awak anak-anak dulu. Bahasa kami anak-anak dulu is dead. Tahu saya ikutkan aturan bahasa Inggris. Kan is dead dah. Padahal sehat, sesehat-sehatnya. Hidup, makanan makanan sehat. Semua sehat jemaah. Selesai. Meninggal jemaah. Umur 50-an. Tak sampai 60. Ada yang hari-hari awak tengok. Nanti habis ngaji ni kalau mau dapat sejuk udara pagi, pergi naik kendaraan, tapi teruslah ke TPA dekat rumah saya. Tempat pembuangan akhir sampah. Pergi situ. Ada beberapa yang tua-tua yang masih cari sampah. Tua-tua jemaah. Hidup aja terus. Coba. Jadi umur tak bertambah. Cuma jangan pula salah. Karena umur tak bertambah tak berkurang, pas lewat di jalan kendaraan ramai, lewat aja. Kalau kata Allah mati-matinya itu. Ini salah yang gini-gini nih. Kau tak pandai berenang, tiba-tiba mandi laut. Kalau kata Allah selamatnya itu dah betul, tapi kau salah tempat. Berenanglah kau jadinya gaya batu. Ya, jemaah. Jadi umur tak bertambah, tak berkurang. Itu kata ulama. Macam mana kata silaturahmi bertambah umur? Itu banyak tafsiran. Banyak tafsiran. Di antara tafsirannya adalah waktu kita mati jadi ceritaan orang. Baik kali orangnya. Itu salah satu yang disebut panjang umur. Jamaah. Salah satu tafsirannya. Ya jamaah. Atau salah satu tafsirannya adalah
Mestinya umurnya meninggal dalam umur 50, dibuat Allah jadi 60. Dibuat Allah jadi 60. Allah yang buat. Kenapa? Karena rajin silaturahmi. Rajin silaturahmi itu pun Allah juga yang buat. Nah, itu maksudnya jemaah. Jadi harusnya 60 dah qaid. Nah, dah selesai 60. Kan qaid sehjung. Harusnya 60 qaid goodbye. Nah, harusnya jemaah, tapi dibuat Allah orangnya rajin silaturahmi. Dibuat Allah panjang umurnya. Ya kerja Allah semua jemaah. Ya, tapi jangan salah paham. Supaya enggak mati-mati awak rajin aja silaturahmi gitu. Tidak begitu paham dia jemaah ya. Kemudian rezeki tak bertambah tak berkurang. Kalau dasar rezeki awak macam mana pun tetap sampai ke awak tu jemaah. Maka urusan enggak ada maka usaha tidak ada hubungan dengan rezeki. Usaha hanya ada hubungan dengan memenuhi perintah Allah. Itu saja. Walau bukan rezeki kita, walau enggak kita usahakan, kalau itu rezeki kita tetap datang. Kita usahakan, kalau bukan rezeki tak akan datang. Maka bekerja, berusaha, bukan dalam kaitan dengan rezeki, tapi dalam kaitan memenuhi perintah Allah. Titik. Jamaah. Ini harus hati-hati. Jangan salah faham. Rezeki itu tak berubah jemaah. Ajal bahasa Arab artinya jarak. Saya sudah pernah jelaskan saya rasa. Kita mulai ngaji pukul 5, selesai ngaji pukul 6. 5 sampai ke 6 disebut ajal. Jadi kalau bahasa orang keren itu namanya interval. Jadi dari mulai sampai akhir, itu namanya ajal. Cuma karena akhir meninggal, maka orang memahamkan ajal sama dengan maut. Padahal ajal itu jarak dari satu ke satu. Jamaah. Kita ini ada ajalnya ngaji. Nanti entah jam berapa selesai kita ngaji, itulah ajalnya jamaah. Tapi maksudnya di sini maut. Maut nggak akan berubah. Sampai orang tua kita bijak sekali. Sebelum ajal, berpantang mati. Jangan hindari mati. Capek. Jamaah ya. Menghindari mati itu capek. Sebab mati itu tetap juga mendatangi kita, mencari kita. Jadi nggak usah diusahakan. Diusahakan mati, kalau belum mati tak mati. Tak diusahakan mati pun kalau dah dasar mati. Maka urusan kita bukan itu. Urusan kita merawat hidup sebaik-baiknya. Jemaah. Sehat yang Allah beri rawat. Rezeki yang Allah beri rawat. Merawat itu saja jemaah. Ini jangan silap. Takut mati. Berani mati juga. Jadi untuk apa takut, untuk apa berani? Berani pun kalau belum sampai tak mati. Takut pun kalau sampai mati. Maka nggak perlu begitu. Jalani hidup ini dengan lapang. Jemaah. Awak takut mati. Kenapa? Amal belum cukup. Ayolah ngaji. Itulah yang belum ada hidayah tuh. Ini mentiko namanya nih. Ini mentiko. Yang begini ini mentiko. Mati takut, amal belum cukup, diajak beramal belum datang hidayah. Kata awak hidayah yang mana? Hidayah anak wak fulan atau anak wak fulan? Kata awak. Ini namanya kita, kalau bahasa saya anak-anak menggajai. Ini menggajai. Kalau orang Jawa sebut ngapusi. Kalau bahasa Melayu apa? Menggurui. Udah itulah dia tu. Itulah dia. Takut mati kena amal kurang. Ayolah beramal. Belum kuat lagi hati beramal. Tak betul ya, Mak. Tak betul. Ajal. Kalau gitu sembarang aja hidup. Kalau mati, salah. Merawat hidup. Jangan pakai kalimat rawat pun mati juga. Enggak, itu enggak urusan kita itu. Urusan kita merawat hidup. Dia merawat hidup. Ini saya harus bagi tahukan. Karena kadang kita orang Islam nih, aku perhatikan macam kurang kali menghargai hidup nih. Dunia nih semua, dunia. Apa penting akhirat. Ya kalau ke akhirat masuk surga konten. Kalau transit ke neraka dulu, apa enggak hajab? Pebagus dunia kita ini, pebaguskan jamaah. Memakmurkan dunia itu salah satu cara membuat kita bahagia di akhirat. Jangan salah.
Ngapa baju abang kayak gini kali sembahyang? Yang rapi-rapi, nah, alah, ini dunia nih semua, dunia. Iya, ya rapi-rapi lah buat. Masa baju begini? Bukan baru, bukan mahal. Rapi. Aku tak ada bilang baru, tak ada bilang mahal. Rapi. Kadang lebih rapi keundangan daripada mau sholat pula lagi jam. Kalau keundangan, licin kurang licin. Sampai lalat hingga pun terpleset di baju dia. Tapi kalau sembahyang, suka-suka aja. Jangan. Jamaah, jangan. Ya. Apalagi yang tidak berubah sama sekali. Bahagia dan sengsara. Itu kalau salah tulis betulkan jamaah. Itu iya tuh. Yahagia. Bahagia dan sengsara. Maknanya macam mana pun kalau orang masuk surga-surga, masuk neraka-neraka, ini ketetapan Allah Ta'ala. Kita tak tahu jamaah. Sebab kita tak tahu kita surga apa neraka, kita beramal sebaik-baiknya. Sebab kita mengharap betul masuk ke dalam surga Allah. Dan macam mana cara dia? Berbuat baiklah sepanjang hayat kepada siapapun. Jamaah berbuat baik ini gratis. Betul ya? Berbuat baik gratis. Gratis. Kita ni kalau yang gratis-gratis suka. Ngapa buat baik enggak suka? Buat aja jemaah. Karena berbuat baik gratis. Yang ke-19, wal muhsinu ila masturatil aramil. Berbuat baik kepada janda-janda miskin. Dengan asumsi, jadi bukan persoalan jandanya, tapi persoalan miskinnya. Ini salah faham nanti jemaah. Kalau janda kaya dia pula lagi muda, ya nikah ya. Kalau dia mau sama kita. Kalau tak mau jangan didukuni pula. Jemaah, kan pemahaman kita dulu-dulu janda dapat zakat ya. Janda dapat zakat. Karena pada kenyataannya di kehidupan masyarakat si janda ini tua lagi miskin. Nah, jadi bukan sebab jandanya, tapi sebab miskinnya. Anak yatim dapat zakat karena pada faktanya anak yatim miskin. Tapi sesungguhnya secara agama anak yatim itu kaya. Karena begitu dia yatim, ini semua orang ayah dia. Semua rumah orang, rumah dia. Dia makan boleh. Tapi faktanya dia miskin. Dia kasihlah, dikasih zakat. Tapi bukan karena yatim dia miskinnya. Ini pun sama jamaah. Bukan karena jandanya. Tapi karena miskinnya. Dengan cara memberi sesuatu dan selainnya kepada para janda miskin. Yang mereka berusaha menutup kemiskinannya dari orang lain. Perhatikan kalimat. Berusaha menutup kemiskinannya dari orang lain karena menjaga harga dirinya. Ini ditolong yang begini-gini nih. Satu dia miskin, dua harga dirinya dia jaga. Tolong jamaah. Ini kita akan menjadi musuh iblis. Kata Rasulullah dalam terjemahan, sesungguhnya orang yang membantu kehidupan janda dan orang miskin, bagaikan seorang yang berperang di jalan Allah, atau orang yang sembahyang malam, atau bagaikan orang yang berpuasa pada siang hari. Riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Menolong orang miskin, apalagi janda yang dia menjaga harga diri dia. Kadang ada acara pembahagian bantuan pun tak mau dia datang. Malu, kena menjaga harga diri. Bukan sombong, itu bisa tuh di masyarakat kita bedakan antara miskin sombong dan miskin yang menjaga harga diri. Bisa itu kita bedakan jamaah. Gini dibantu. Seakan-akan kita berperang di jalan Allah, seakan-akan kita sembahyang malam, seakan-akan kita berpuasa siang hari. Yang ke-20, wal musta'iddu lil mauti. Orang yang mempersiapkan bekal mati dengan mengerjakan amal soleh. Sebahagian kita malah disiapkannya tanahnya sudah. Ini kuburan saya sini. Disiapkannya pakaian sudah, disiapkannya dananya sudah. Salah? Tidak. Udah baiklah itu. Tetapi yang dimaksud oleh agama, amal. Amal apa amal? Perbuatan. Seluruh perbuatan asal menghasilkan pahala disebut amal soleh. Semua ini akan the end semua ni, the end. Apa the end? Kalau film-film awak kan, lagi-lagi jangan ikutkan bahasa Inggris, jangan, ini sembarang-barang aja, ini asal-asal cakap ni jamaah, the end, habis the end jamaah, semua ni the end, habis jamaah, yang lantam-lantam,
Orang Melayu kata jangan tinggi sebenang. Jamaah. Apa yang mau hantamkan? Aku memang miskin, tapi jangan sok kali dia sama aku. Aku pun bisa. Apa bisa kau miskin? Udah miskin? Sombong pula. Jangan. Kaya pun begitu. Nanti takut awak yang miskin itulah yang mengurus jenazah awak yang kaya nih. Kawan-kawan yang kaya tu pas awak miskin, tengok pun dia tidak. Semua tidak. Tak satu dua orang kaya yang dermawan. Malah tak malu dia datang ke rumah-rumah orang miskin tanpa orang tahu. Itu tak satu dua yang begitu jauh. Tapi intinya jangan sombong. Oke? Baik, kita teruskan bahagian akhir dari kitab ni. Kalau dapat hari subuh ni habis, tamat jamaah. Hari Ahad depan kita baca Ihya Ulumuddin. Yang mau terjemahan cari sendiri. Kalau mau sama aku bayar. Aku carikan. Jamaah. Dah. Ustaz ni asyik duit-duit aja. Iyalah, aku beli Pak Coy pakai duit. Cari insyaAllah jamaah. Mudah-mudahan tamat subuh ni. Kalau tidak, kita sambung subuh depan. Dan kita setelahnya baca Ihya Ulumuddin. Makalah yang ke-29 berkata wah. Jadi ada Wahhab. Ada Wahhab. Itu beda aja mah. Wahhab. Wahhab, Maha Pemberi anugerah. Wahhab, anugerah. Cuma di lidah kita kan sama saja. Wahhab. Dari berkata Syekh Wahab bin Munabbih. Tertulis dalam kitab Taurat 28 nasihat. Yang pertama, siapa saja yang menyiapkan bekal di dunia untuk perjalanan akhirat berupa takwa, yaitu menjauhi segala sesuatu yang merusak agamanya, jadilah dia pada hari kiamat sebagai kekasih Allah. Takwa sudah saya terangkan, berhati-hati. Secara bahasa Arab, arti takwa berhati-hati. Pintar kali orang tua kita zaman dulu. Bagaikan meniti buih. Masuk di akal, buih itu di titi. Sentuh gini pecah dia. Itulah maksudnya berhati-hati. Jangan, walau kita orang zaman sekarang, jangan ikutkan yang umum. Apa itu? Masalah nanti. Masalah nanti. Masalah nanti. Kesudahan ketika datang masalah, kepala pening. Buat macam orang dulu. Nanti masalah. Sehingga sebelum berbuat, kita sudah bijak. Jadi kalau masalah datang, insya Allah kita sudah bisa, ya walau mungkin tak selesaikan 100%, sudah kita siapkan jalan keluarnya. Itu takwa itu, berhati-hati. Secara agama tidak itu. Secara agama menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu pengertian secara umum. Secara agama, pengertian secara halus, halus lagi jamaah. Tapi secara bahasa, berhati-hati. Yang kedua, siapa saja yang mampu menguasai dirinya dari sikap marah, maka dia akan bertetangga dengan Allah Ta'ala. Saya sudah bagi tahu jamaah. Boleh marah? Boleh. Sudah bagi tahu berkali-kali. Jadi jangan tak boleh marah. Untuk apa Allah kasih awak sifat marah? Sifat marah itu milik manusia. Untuk apa jemaah? Jadi saya sudah bagi tahu marah yang bagaimana, yang boleh, yang tak boleh dan seterusnya. Ya, yang boleh itulah disebut marah mamduh, marah terpuji. Yang tak boleh itulah marah mazmum, marah yang tercela. Jemaah. Sudah saya terangkan. Bersabda Rasulullah, saya baca terjemahnya. Siapa saja yang mampu mengendalikan marahnya, maka Allah menahan dari menyiksanya. Wah, enak kali tak dapat siksa jemaah. Asal tahan marah. Ketiga, siapa saja yang meninggalkan kesenangan hidup di dunia, karena dia tidak menyukai bersenang-senang di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Perhatikan, senang, aman. Tengok ya, itu akan kita ceritakan. Selamat dari siksa Allah Ta'ala. Kalau gitu tak bolehlah awak senang-senang di dunia. Bukan itu maknanya. Yang dimaksud bersenang-senang ini hura. Masa tak boleh awak? Dek, dah berapa tahun kita nikah? 40 tahun bang. Kita rayakan yuk. Padahal gigi udah ompong. Dua ada kakek nenek dua-dua.
Mau merayakan pernikahan pula. Kata cucu, getek. Biarlah getek. Orang getek sama bini sendiri. Yang bini pula centil kali. Biar sama laki sendiri. Kenapa? Bukan sama laki. Bukan sama lain-lain. Udah bersenang-senang orang ni. Berarti masuk larangan sini? Tidak. Ini masuk dalam kategori bersyukur. Jadi yang dilarang ni hura. Sampai tak tahu lagi apa-apa. Contoh, bersenang-senang dalam nikah kawin. Sehingga kena raja sehari dia, zuhur pun lewat. Asar pun lewat. Mentang-mentang raja, baru sehari. Udah tak solat. Cemana kalau panjang dia jadi raja dah? Ini yang salah. Karena pasangan bersenang-senang, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia, dia aman di akhirat. Jadi tak boleh bersenang-senang dalam pengertian hura. Ini hati-hati. Jamaah. Kenapa semalam hari Ahad lalu tak ngaji, Kak? Inilah sama laki, sama anak semua kami pergi main-main. Ke air terjun. Tak apa, asal jangan kita yang terjun. Berdosa? Tidak, bersenang-senang. Mengeratkan hubungan suami, istri, orang tua, anak. Ada pula tetangga mau ikut, ayo, pahala. Walau di sini tak ngaji, tak dapat pahala, di sana pergi dapat pahala. Apa salah dia? Jemaah. Tak boleh ini dunia semua ni. Ini dunia. Kita mesti dari masjid ke rumah, masjid ke rumah saja. Keliru lah. Rasulullah pun bersenang-senang, bergembira sama Aisyah. Lomba lari Rasulullah sama Aisyah, jemaah. Lomba lari laki bini. Kan bersenang-senang tu, jemaah. Jadi tak salah. Ingat-ingat ya. Tapi jangan salah guna cakap saya. Subuh besok tak ngaji, besok lagi tak ngaji, lusa tak ngaji. Asyik nak wisata je kerja dia. Itu salah pula lah. Kan? Karena cakap aku sering disalahgunakan orang. Dia tafsirkan sendiri. Nomor 4. Keempat, siapa saja yang tidak dengki, maka dia akan terpuji di hadapan seluruh makhluk. Aku pun sudah ceritakan apa pengertian dengki dan tingkat-tingkat dengki. Dengki yang paling parah, dia ingin nikmat orang hilang, pindah ke dia. Jangan dengki. Karena kalau kita dengki, sesungguhnya kita berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala. Sebab dengki ini terkait rezeki. Mana pernah dengki terkait musibah? Pernah. Kenapa kau sedih kali keretaku hilang? Dengki awak, kenapa enggak keretaku yang hilang? Enggak ada tu jemaah. Dengki itu selalu terkait dengan nikmat. Dari mana, Kak? Ini hari pertama anak awak kerja, awak antarlah. Alhamdulillah terima pula dia kerja sana. Macam mana awak? Gemuruh enggak dalam? Gudu. Itu dengki itu jemaah. Jangan dengki. Sebab dengki kalau kita dengki berarti secara langsung berhadapan kita dengan Allah Ta'ala. Jangan dengki. Kalau kita tak dengki, terpuji kita di sisi seluruh makhluk. Hadis Rasulullah kita baca terjemahan. Jauhilah dengki. Karena sesungguhnya kedua anak Adam membunuh salah satunya akan yang lain karena dengki. Ya. Yang ini dapat istri cantik, ini kurang cantik. Apa dengki bahasa Medan? Ini pura-pura tak tahu nih. Apa dengki bahasa Medan? Angek. Angek itulah, angek itu bahasa Minang. Asalnya hangat. Angek. Ya kok bisa dengki itu angek? Orang sedang dengki, ambil termometer. Ukur suhunya. Naik tak? Naik. Orang angek itu jamaah, orang dengki itu tinggi suhu badan. Saking tinggi suhu badan, tidur pun payah. Jamaah. Orang beli kulkas, dia yang sakit perut. Jamaah itu. Angek, jangan angek. Angek bana wa ang yo. Jangan angek. Biar Allah bijak. Malas kan dia sembahyang Pak, tapi waktu tengok duitnya ada saja. Urusan siapa? Allah. Dah, jangan campur. Urus kita jamaah. Dah ya. 4, 5. Siapa saja
Nah, jemaah. 5. Siapa saja yang tidak suka dari dalam jiwa dia tidak suka menjadi orang terkemuka di dalam kehidupan dunia. Perhatikan kalimatku. Tidak suka itu luar dalam. Dalam. Dia nggak ada ingin menjadi orang terkemuka di masyarakat. Maka jadilah dia orang mulia di sisi Allah, penguasa yang perkasa. Nah, bukan dia berusaha supaya jadi orang terkemuka, bukan. Tapi masyarakat yang minta dia. Ada masalah. Jadi dia tidak berusaha menjadi orang terkemuka, tidak. Tetapi tetap juga jadi. Ini berarti anugerah Allah. Maka orang ini akan menjadi orang mulia di sisi Allah. Hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Hakim. Siapa saja yang memandang dirinya hebat dan sombong dalam gaya berjalannya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah marah kepada dia. Kata kunci, siapa saja merasa diri hebat, akibatnya gaya berjalannya pun sombong. Sebab ada orang yang rendah hati sekalipun memang gaya berjalannya nampak macam sombong. Bukan itu jemaah, tapi memang dari dalam dia yang rasa macam hebat kali dia, sehingga gaya berjalannya pun begitu, Allah akan marah sama dia. Hadis Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Hakim. Jadi kalau di antara kita ada dipercaya oleh masyarakat, dihormati masyarakat, jangan bilang, tosa saya, tosalah, tosa. Jangan. Sebab ini sudah amanah Allah menggerakkan mereka percaya kepada kita. Dengan syarat bukan kita yang berusaha mencari itu. Ini gelas nih, isinya nih pas kurang lebih. Kurang. Ini kurang. Kita tuang terus. Kita tuang. Apa bahasa kita kalau melimpah tuh? Meluber. Begitu di sisi Allah. Kalau kita buat baik terus, meluber kebaikan tuh. Dia meluber kebaikan tuh. Nah, supaya meluber dia tidak kemana-mana, tampung tidak? Tampung. Ditampung Allah kebaikan kita dengan cara Allah gerakkan hati orang menghormati kita. Maka kan bekali saya bilang, buat baik aja terus. Buat baik aja. Nanti kalau udah meluber, tak akan mungkin dibiarkan Allah Ta'ala. Ditampung Allah. Maka dipercaya orang kita. Tolong Pak, ini harta saya nih banyak nih. Bantu saya ngurusnya dulu. Jangan saya nanti bisa silap saya. Tidak, itu sudah kerja Allah Ta'ala mempercayakan kita. Diangkat orang kita menjadi tokoh masyarakat. Itu sudah memang kerja Allah. Gak sembarangan itu jamaah. Dengan catatan, bukan kita yang berusaha. Ini hati-hati nih. Ya. Dah, yang keberapa itu? Kelima. Yang keenamnya, tak tertulis saya jamaah. Yang keenam tak tertulis. Kalau mau nulis kita tuliskanlah. Ya, saya tengok kitab Arabnya ada yang keenam. Waktu saya menerjemahkan tak tertulis. Yang keenam, tuliskan. Dan keenam. Ya, dan keenam. Minta izin saya menyulitkan kita sedikit pagi ini. Yang keenam. Siapa saja yang meninggalkan berlebihan. Siapa saja yang meninggalkan berlebihan. Siapa saja yang meninggalkan berlebihan. Dalam kehidupan dunia berupa perkataan, siapa saja yang meninggalkan berlebihan dalam kehidupan dunia berupa perkataan, harta, kehormatan, dan yang mubah. Yang mubah. Yang keenam, siapa saja yang meninggalkan berlebihan dalam kehidupan dunia berupa perkataan, harta, kehormatan, dan yang mubah.
yang menjadi durhaka dan lalai. Nah, jadi kita tinggalkan perkataan yang berlebihan. Maksudnya kalau tak perlu cakap, tak cakap. Kita tinggalkan harta berlebihan. Maksudnya kita udah perkirakan, nih kalau dapat aku harta yang banyak nih, gak bisa aku kendalikan nih. Agak bahaya nih. Maka perlu kita waskito kepada jiwa kita sendiri, jamaah. Bahaya nih. Kita tak ambil. Tapi kalau kira-kira kita sanggup, ambil. Berlebihan dalam kehormatan, artinya nampak terasa sama kita macam dilambungkan kali kita dalam hidup nih. Itu wajib kita kendalikan supaya nggak menyimpang. Dan benda-benda lainlah yang mubah-mubah saja, tidak haram, mubah-mubah saja. Tapi kalau kita lakukan atau kita miliki, bisa lalai kepada Allah Ta'ala. Duit kita cukup untuk beli 2 mobil. Tapi 1 mobil sudah bisa dipakai. Kalau dibeli 2, takutnya nanti bisa lalai, tidak kita beli yang kedua. Sehingga uang untuk membeli yang kedua, kita gunakan untuk keperluan masjid, musalla, keperluan warga, dan seterusnya, jamaah. Jadi kalau kita tidak berlebihan, kita meninggalkan, sambungannya, jadilah dia menikmati bersama orang-orang baik. Jadilah dia menikmati. Itu sambungannya. Jadi setelah lalai. Dan yang mubah yang menjadi durhaka dan lalai, sambungannya, jadilah dia menikmati bersama orang-orang baik. Jadilah dia menikmati bersama orang-orang baik. Jadi kata kuncinya berlebihan. Sambungannya, maksudnya. Masih sambungannya ya jamaah? Maksudnya. Bersedap-sedap dalam makanan bersama orang-orang baik. Maksudnya, bersedap-sedap dalam makanan bersama orang baik. Saya ulang dari awal. Dan keenam, siapa saja yang meninggalkan berlebihan dalam kehidupan dunia, berupa perkataan, harta, kehormatan, dan yang mubah, yang menjadi durhaka dan lalai, jadilah dia menikmati bersama orang-orang baik. Maksudnya, bersedap-sedap dalam makanan bersama orang-orang baik. Jangan berlebihan. Yang halal pun kalau berlebihan bisa berbahaya. Bagi kita orang Asia ini, durian itu disebut raja buah. Bagi orang Barat yang nggak ngerti durian, pertama kali dihidang, macam mau muntah dia. Bau kali. Ya biasa pertama, tapi kalau udah dirasa, wah, keheran-heranan jamaah. Nah, makanlah durian itu berlebih-lebihan. Jadi baik, jadi buruk. Buruk. Maka apa yang berlebihan, pasti buruk. Apa saja yang berlebihan, pasti buruk. Kecuali perbuatan baik. Karena perbuatan baik, jangankan berlebihan, cukup pun tak pernah. Hati-hati jemaah. Kecuali perbuatan baik. Perbuatan baik, jangankan berlebih, cukup pun tak pernah. Hanya kita saja yang mencukup-cukupkan perbuatan baik. Rugilah kita, jemaah. Saya rasa pagi ini sampai sini dulu. InsyaAllah yang ketujuh, sampailah mudah-mudahan dalam ahad depan selesailah kitab kita ini jamaah. Ya, tak selesai pagi ini. Akan datang yang ketujuh. Ya, dan ketujuh itu akan datang. Ya, setelah tadi yang tak suka jadi terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.